这是。 Halo teman-teman, kali ini Mimin akan membahas alur cerita perjalanan Lindong dari prasasti kuno Dahuang hingga pertarungannya dengan Lin Langtian saat duel antar klan di kota Lin. Pengen tahu bagaimana alur ceritanya? Yuk langsung saja ke pembahasannya. Beberapa pemuda yang berada di panggung batu kini telah terbangun, beberapa dari mereka mendapatkan seni bela diri tingkat 9. Di antaranya adalah Mu Qianqian dan Wang Yan. Wang Yan menghampiri tetua Wang Tong, ia seperti akan mengatakan sesuatu namun sebelum kata-kata terucap, tetua Wang Tong sudah membuka mulutnya dan berkata, "Tuan muda Wang Yan, aku harap kau menggenggam kesempatan berikutnya." Di panggung batu masih menyisakan dua orang, yaitu Lindong dan Lin Langtian. Tak berapa lama Lin Langtian terbangun, ia mendapatkan seni bela diri manifestasi, melihatnya Wang Yan begitu kesal. Setelah turun dari panggung batu, Lin Langtian berjalan menghampiri tetua Lin Mu yang berada di samping Lin Kr. Fluktuasi tiba-tiba melonjak dari arah Lindong, tak disangka ia menerobos ranah pembentukan Qi. Lindong mendapatkan kesempatan untuk menerima warisan, warisan ini berupa teknik yang bernama kurungan jari surgawi. Semua orang terkejut, sekali lagi energi yang kuat melonjak ketika Lindong membuka mata, kemudian meledak dan menyebar ke seluruh arah. Ini adalah seni bela diri manifestasi, siapa yang menyangka Lindong juga mendapatkan seni bela diri manifestasi. Ini sungguh tak terduga Lindong yang berasal dari keluarga cabang mampu mendapatkan hal itu. Kemudian Lindong turun dari panggung batu, kemudian ia berjalan melewati Lin Langtian tanpa menoleh sedikitpun. Ia yang berjalan begitu saja dipanggil namanya oleh Lin Kr. Lin Kr mengucapkan selamat kepada Lindong. Tetua Lin Mu juga menghampiri Lindong sembari tersenyum. Ia memuji Lindong sebagai pemuda yang menjanjikan. Setelah mengetahui jika yang di depannya adalah seorang tetua, Lindong dengan segera menangkupkan kedua tangannya untuk memberikan hormat kepada tetua Lin Mu. Dengan Lindong dan Lin Langtian mendapatkan seni bela diri manifestasi, ini membuat kekuatan keluarga Lin di dinasti Agung Yan akan meningkat. Tetua Lin Mu berharap dalam duel antar klan tidak lama lagi, Lindong juga bisa tampil dengan baik. Tetua Lin Mu berjalan maju, ia berada di depan semua orang. Ia memberitahukan sesuatu kepada semuanya bahwa tujuan mereka memasuki prasasti kuno Dahuang bukan hanya untuk seni bela diri semata. Kemudian Lin Langtian melanjutkan, 4 keluarga besar menemukan adanya sebuah istana bawah tanah sekte kuno. Di sana ada harta pusaka sekte kuno yang sesungguhnya. 4 keluarga besar tak berniat menyembunyikannya juga tak berniat mengambil semua sendiri. Kepemilikan harta tersebut tergantung pada kemampuan masing-masing. Mendengarnya banyak praktisi di luar 4 keluarga besar begitu senang. Namun tentu tidak semudah itu untuk mendapatkan harta pusaka, di bawah ada monster penjaga yang sangat kuat. 4 keluarga besar akan melawan monster penjaga itu. Jika ada yang mau berjuang bersama, 4 keluarga besar bersedia membagikan harta karunnya. Hampir semuanya setuju akan usulan Lin Langtian, termasuk sekte boneka Yin dan sekte iblis agung. Xiao Diao menyarankan Lindong untuk tidak melibatkan diri. Lindong juga merasakan bahwa di bawah sana ada kekuatan yang sangat mengerikan. Para pemuda dari 4 keluarga besar mencoba menghancurkan formasi yang mengelilingi prasasti. Tabrakan dua kekuatan itu membuat ledakan yang dahsyat. Setelah formasi hancur, semua orang bergegas untuk masuk kecuali Lindong. Lindong malah pergi dari tempat ini menunggangi Xiao Yan. Setelah semuanya mencapai mulut tebing, semua berhenti terkejut. Dari bawah muncul monster penjaga yang mampu menyemburkan api. Semua orang bekerja sama untuk mengalahkan monster ini. Hingga akhirnya monster ini terluka parah oleh serangan formasi 4 bentuk yang dikeluarkan oleh Lin Langtian. Monster itu pun melarikan diri terbang menjauh dari kerumunan orang. Melihat situasinya telah aman, semua orang bergegas untuk turun mencari keberuntungan. Menurut Xiao Diao, monster penjaga itu adalah naga kelelawar darah kuno, meski bukan naga sesungguhnya namun di tubuhnya mempunyai darah naga yang sesungguhnya. Maka dari itu Xiao Diao ingin Lindong mencari naga tersebut. Terlihatlah monster itu terbang terhuyung dan terjatuh akibat terluka parah. Lindong menggunakan boneka simbol untuk menyerang sang monster. Meski telah terluka, monster ini masih bisa melakukan perlawanan, namun meski begitu monster ini tetaplah sudah kelelahan dan kembali terjatuh. Hal ini dimanfaatkan Lindong, Xiao Diao dan Xiao Yan untuk bekerja sama membunuh monster ini. Monster ini pun akhirnya mati ditusuk oleh Lindong. Xiao Yan juga Xiao Diao kini berebut menyerap kekuatan monster ini. Dari kejauhan Lindong melihat cahaya merah yang membumbung tinggi ke atas langit dari arah prasasti kuno Dahuang. Rupanya telah terjadi sesuatu,
ada sosok yang memakai sirah besi yang membuat semua orang lari ketakutan. Sosok ini membunuh orang-orang seperti membunuh semut. Sosok ini begitu kuat, dengan kekuatannya yang seperti ini setidaknya ia berada di ranah nirvana tingkat 5. Melihat situasinya berubah, Tetua Lin Mu menginstruksikan kepada semuanya untuk segera pergi ke pintu keluar prasasti kuno Dahuang. Namun orang kuat ini tak membiarkan mereka dengan mudah meninggalkan tempat ini. Ia menembakkan cahaya merah yang sangat kuat, hal itu mampu membunuh banyak praktisi dengan mudah tanpa perlawanan. Lin Dong pun juga memutuskan untuk segera pergi mengajak Xiao Yan dan Xiao Diao mengikuti 4 keluarga besar. Sayangnya begitu sampai di pintu keluar, saat ini belumlah waktunya pintu terbuka. Akibat 4 keluarga besar pergi lebih dulu setelah memancing penjaga kuat ini keluar, terjadilah sedikit konflik, karena orang kuat itu hampir menyusul maka hal itu kini dikesampingkan. Menurut Lin Langtian sudah tidak ada cara lain selain menggabungkan kekuatan untuk membuka paksa pintu keluar prasasti kuno Dahuang. Lin Dong yang baru saja tiba juga ikut membantu. Setelah beberapa saat terbukalah pintu keluar, meski begitu pintu tersebut belumlah stabil. Mereka semua buru-buru berlari menuju pintu keluar. Lin Dong yang melihat Mu Qianqian akan terkena serangan ia mendorongnya hingga mereka berdua terjatuh bersama. Setelah mereka bangun dan menuju pintu, Lin Langtian dengan sengaja mengarahkan serangan ke arah Lin Dong. Ketika Lin Langtian hendak keluar, kekuatan aneh menahan dirinya, itu dilakukan oleh orang kuat bersirah besi. Orang itu menarik suatu kantong dari baju Lin Langtian. Lin Langtian yang tak terima kemudian melepaskan diri lalu menahan kantong tersebut untuk kembali menariknya. Namun karena kalah kuat, Lin Langtian terlempar mundur beberapa meter. Meski begitu orang kuat itu juga tidak mendapatkan kantong tersebut malah jatuh ke bawah kaki Lin Dong. Tak disangka orang kuat itu menuju ke arah Lin Dong, melihatnya Lin Dong segera pergi menjauh. Orang kuat itu pun mengejar Lin Dong yang terbang menjauh. Dapat disimpulkan bahwa orang kuat ini sebenarnya hanya mengejar kantong yang dibawa oleh Lin Langtian. Semua orang menjadi sangat kesal karena sebenarnya Lin Langtianlah yang membuat orang itu membunuh banyak orang. Seperti tak merasa bersalah, Lin Langtian mengabaikan mereka lalu pergi, kemudian disusul oleh orang yang tersisa. Sebelum pergi, Mu Qianqian berharap Lin Dong bisa selamat. Lin Dong yang dikejar akhirnya terjatuh akibat terkena serangan. Secara tak sengaja kejadian ini membuat benda yang berada di dalam kantong keluar beberapa, rupanya itu adalah pil nirvana. Karena sudah seperti ini Lin Dong memutuskan untuk bertarung. Serangan Lin Dong satu pun tidak ada yang mampu menggores orang ini. Bahkan Lin Dong malah terpukul keras yang membuat sudut mulutnya mengeluarkan darah. Xiao Diao dan Xiao Yan yang membantu juga dijatuhkan dengan mudah. Dengan bantuan boneka simbol pun Lin Dong tak berdaya menghadapi kekuatan absolut. Saat ini tak ada cara lain selain mencoba teknik kurungan jari surgawi. Langit berubah menjadi gelap dengan kilatan cahaya yang memancar. Dari atas muncul jari yang mengarah ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Sepertinya teknik ini berhasil menjatuhkan orang tersebut. Tapi hal ini membuat Lin Dong kehabisan tenaga, tubuhnya yang sekarang masih belum bisa menahan teknik ini. Tak disangka orang itu tidak terluka sedikit pun, ia berjalan menghampiri Lin Dong, ia menyelimuti Lin Dong dengan energi merah di sekeliling tubuhnya, ia menanyakan bagaimana bisa Lin Dong mempelajari teknik rahasia sektenya. Ketika Lin Dong ditekan, simbol di dahinya mengeluarkan cahaya refleksi seseorang. Melihatnya orang kuat ini memanggilnya sebagai guru dan memberikan hormat, orang kuat ini rupanya bernama Tianze. Ia diminta oleh gurunya untuk tidak mempersulit Lin Dong karena dirinya telah mewariskan simbol leluhur kepadanya. Tianze menyalurkan energi merah ke tubuh Lin Dong, perlahan kekuatan Lin Dong memulih, sebelum pergi Tianze meminta Lin Dong agar bisa memanfaatkan warisan sekte dengan baik. Setelah membangunkan Xiao Diao, Lin Dong juga segera pergi dari tempat ini. Rencana selanjutnya Lin Dong ingin meningkatkan kultivasi lalu mencari simbol leluhur. Berpindah di tempat sekte boneka Yin berada, pintu besar terbuka, mengeluarkan aura yang menakutkan. Itu adalah aura dari ketua sekte boneka Yin yang telah keluar dari pelatihan tertutup. Ketua sekte ini bernama Teng Sa. Teng Sa kini berada di ranah manifestasi tahap akhir. Dengan meningkatnya kekuatannya ini ia ingin membuka harta karun sekte kuno yang telah ia dapatkan, karena sebelumnya ia selalu gagal membukanya. Jika ini berhasil sekte boneka Yin pasti akan mendominasi seluruh dinasti Agung Yan. Ia memerintah untuk segera memanggil semua tetua cabang untuk kembali ke markas. Hal ini dimaksudkan dalam persiapan membuka segel harta. Di sisi lain Lin Dong telah menyelesaikan pelatihan api spiritual,
Nampak Xiao Diao juga mengalami peningkatan dalam kultivasinya setelah menyerap jiwa naga kelelawar darah. Terlihat sosok manusia menyelimuti Xiao Diao. Itu adalah tampang Xiao Diao sebelum ia kehilangan kultivasi. Nampaknya Xiao Yan juga mengalami peningkatan setelah menyerap jiwa naga kelelawar darah. Mereka kali ini akan menuju kota Dagui dengan tujuan untuk mencari informasi tentang simbol leluhur yang telah dibawa oleh ketua sekte boneka Yin. Di tempat lain, terlihat Teng Lei sedang berlatih seni bela diri yang ia dapatkan di prasasti kuno. Tak berapa lama datanglah Hua Gu, ia memuji tuan muda Teng Lei. Meski begitu Teng Lei menyangka dirinya yang tidak mendapatkan seni bela diri manifestasi. Mereka berdua bergosip mengenai Lindong, mereka berpikir jika Lindong sudah mati di ruang prasasti kuno. Jika tidak Hua Gu sudah pasti akan membunuhnya dengan tangannya sendiri untuk membalaskan dendam kematian Song. Teng Lei menceritakan bahwa kali ini telah menemukan istana bawah tanah secara tidak sengaja, namun ada penjaga yang sangat kuat. Hua Gu meminta tuan muda untuk tidak perlu khawatir, saat prasasti kuno dibuka lagi, bisa meminta ketua sekte mengumpulkan orang-orang hebat untuk memasuki istana tersebut. Ada seekor burung yang membawa sebuah pesan, pesan tersebut berisi perintah agar Teng Lei meminta Paman Chao Zhen kembali ke markas pusat 10 hari lagi, hal ini dimaksudkan untuk membuka segel harta karun dari prasasti kuno. Terdengar suara Lindong yang meminta Teng Lei untuk keluar, lantas Teng Lei meminta Hua Gu untuk mengumpulkan semua orang. Kedatangan Lindong ini membuat orang di sekitar penasaran siapakah sebenarnya pemuda ini, apakah sudah gila? Beraninya mengacau di tempat sekte boneka Yin. Teng Lei yang telah keluar bermaksud akan menghajar Lindong, namun Hua Gu menawarkan diri biarkan dirinya yang menghadapi Lindong ini. Lindong dengan mudah menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan oleh Hua Gu. Lindong pun mengeluarkan tombaknya dan berhasil membuat Hua Gu terpental jatuh ke belakang beberapa meter. Hua Gu yang tak terima, ia pun kembali bangkit dan bertarung dengan Lindong. Di sisi lain Xiao Yan dan Xiao Diao memasuki suatu ruangan, di tempat Mu Qianqian berada ia mendapatkan kabar dari bawahannya bahwa Lindong kini tengah mengacau di depan pintu sekte boneka Yin, ia pun ingin pergi melihatnya. Ayah Mu Qianqian juga tertarik dengan Lindong, ia ingin melihat kemampuan bocah ini. Kini Hua Gu kembali dijatuhkan oleh Lindong, tentu melihatnya Teng Lei meminta Hua Gu untuk mundur, meski Hua Gu enggan ia tak bisa melakukan apapun. Pertarungan kini telah diambil alih oleh Teng Lei, Lindong merasa kesulitan menghadapi teknik yang digunakan oleh Teng Lei. Ia pun menggunakan transformasi kera iblis untuk menghentikan gerakan Teng Lei. Badai angin memutar di sekitar tubuh Lindong, Teng Lei menyerang secara acak dari dalam badai, namun semua serangannya tidak berguna sama sekali. Kini giliran Lindong yang menyerang, ia berhasil memukul jatuh Teng Lei dengan mudahnya. Hal ini memaksa Teng Lei untuk mengaktifkan formasi iblis boneka Yin. Melihat itu Mu Qianqian meminta pendapat ayahnya, apakah kita perlu untuk membantu Lindong? Karena ini adalah masalah antara Lindong dan sekte boneka Yin tak perlu ikut campur, hanya perlu melihat dan menikmati pertunjukan. Setelah formasi diaktifkan, cahaya biru menyerang ke arah Lindong sebelum meledak di atas tanah. Setelah Lindong menghindarinya ia mengarahkan serangan kuat ke depan, tabrakan kedua kekuatan menyebabkan ledakan. Lindong mundur beberapa langkah karena hal ini. Meski Teng Lei melihat semua murid yang mengaktifkan formasi kelelahan ia tetap memaksa untuk mengaktifkannya karena ia ingin membunuh Lindong hari ini juga, kali ini kekuatan formasi semakin kuat. Di tempat Xiao Diao berada, ia tak menemukan apapun di ruangan ini, ia melihat suatu tombol mencurigakan lalu ia menekannya. Muncullah pintu rahasia di bawah kursi. Mereka pun masuk melalui jalan tersebut. Semua ruangan mereka periksa namun tidak menemukan petunjuk apapun. Hingga akhirnya Xiao Yan menemukan sesuatu dan menunjukkannya kepada Xiao Diao. Terdapat pintu besar di depan mereka, namun tempat ini tidak seperti tempat menyembunyikan harta. Tak berapa lama pintu tersebut membuka dan mengeluarkan api yang membara. Xiao Diao segera mengajak Xiao Yan untuk pergi, di luar keadaan Teng Lei dan para murid tidak dalam keadaan baik, semua murid sudah kehabisan kekuatan sejati. Terjadi ledakan dari dalam sekte boneka Yin. Muncul Xiao Diao dan Xiao Yan yang mengajak Lindong untuk segera pergi. Belum sempat mereka pergi, seseorang bernama Chao Zhen muncul di hadapan Lindong. Orang ini telah berlatih tertutup selama 1 tahun. Ia tak menyangka ada orang tak dikenal mengacau di sekte boneka Yin.
Kini ia berada di ranah manifestasi setengah langkah. Teng Lei dan Huagu menghampiri Cao Zhen dan memberitahukan siapakah pemuda di depan ini sebenarnya. Selain itu Huagu Jua menceritakan bahwa bocah ini telah membunuh anaknya, juga telah melukai dirinya. Huagu berharap Cao Zhen membalaskan dendamnya pada Lindong. Tak seperti yang ia harapkan, ia malah dibunuh oleh Cao Zhen dengan cara menyerap semua kekuatannya. Cao Zhen dikenal dengan sebutan si pembantai, alasannya ialah karena dulu ia pernah membantai sekte Guiyan sendirian. Bukannya takut, Lindong malah ingin mencoba seberapa kuat Cao Zhen ini sembari, ia berkata. Demikian sembari membayangkan Lin Langtian. Meski tubuhnya besar, Cao Zhen cukup cepat. Lindong pun mencoba beberapa jurus untuk menyerang Cao Zhen, namun serangannya tidak berguna. Lalu ia menggunakan transformasi kera iblis. Dengan ini ia mampu membuat Cao Zhen mundur ke belakang dengan pukulannya. Meski dengan kekuatan ini Lindong mampu mengimbangi Cao Zhen, tapi kesenjangan ranah mereka sangatlah besar. Takutnya Lindong tidak bisa bertahan lama. Setelah menahan serangan kuat Lindong, tiba-tiba Cao Zhen menghilang dan berada di atas Lindong. Ia mencengkeram kepala Lindong dan membantingnya ke permukaan tanah. Melihat itu ayah Mu Qianqian berniat pergi karena ia mengira pemenangnya sudah jelas. Mu Qianqian meminta ayahnya untuk membantu Lindong, ia beralasan mungkin saja Lindong berguna untuk Sekte Iblis Agung. Belum sempat menjawab, tiba-tiba muncul cahaya biru yang melonjak ke udara. Rupanya itu adalah kekuatan Lindong yang menggunakan api spiritual, tentu hal ini tak disangka oleh Cao Zhen. Kemudian Lindong terbang lebih tinggi, ia bermaksud menggunakan teknik kurungan jari surgawi. Kekuatan yang luar biasa menyebar di seluruh kota akibat serangan dari Lindong. Tak disangka Cao Zhen dikalahkan oleh Lindong. Karena telah selesai, Lindong ingin segera pergi, sebelum itu ia menghampiri Teng Lei. Ia membawa Teng Lei bersamanya. Meski Cao Zhen belum mati, ia sudah tak mampu untuk bertarung, jadi ia tak bisa menyelamatkan Teng Lei dari tangan Lindong. Singkat cerita kini Lindong beristirahat sejenak, Teng Lei meminta Lindong untuk melepaskannya. Tentu saja Lindong tidak akan melepaskannya, meski Teng Lei berjanji bahwa Sekte Boneka Yin tidak akan mencari masalah lagi dengan Lindong. Ia ingin mencari informasi tentang Sekte Boneka Yin, ia mengancam Teng Lei jika tak mau menurut ia akan menggunakan teknik spiritual yang mampu memeriksa ingatan seseorang. Jika itu dilakukan targetnya akan kehilangan akal sehat. Ia pun menceritakan bahwa ayahnya pernah mendapatkan sesuatu yang sangat misterius dari prasasti kuno Dahuang. Benda itu sekarang berada di kota Boneka Yin. Teng Lei juga menceritakan bahwa 10 hari lagi ayahnya akan menggabungkan kekuatan semua anggota kuat Sekte Boneka Yin untuk membuka segel benda itu. Xiao Diao berkata jika Sekte Boneka Yin berhasil membukanya maka akan menjadi gawat. Di Sekte Boneka Yin ada 3 orang ranah manifestasi, salah satunya adalah ayah Teng Lei. Tak cukup di sini Lindong juga meminta seni bela diri yang Teng Lei dapatkan dari prasasti kuno. Berpindah di tempat Sekte Boneka Yin, Cao Zhen menceritakan kejadian yang ia alami sehingga membuat Teng Lei dibawa oleh Lindong. Meski begitu Teng Sa sebagai ayah Teng Lei meminta tetua di sampingnya untuk tidak menyebarkan berita ini, ditambah mereka belum mengetahui alasan Lindong membawa Teng Lei. Apalagi hari untuk membuka segel harta karun sudah dekat. Tidak boleh ada kesalahan dalam hal ini, kemudian ia memerintahkan semua orang untuk waspada. Berpindah di tempat Sekte Iblis Agung, seseorang melaporkan tentang situasi Sekte Boneka Yin yang tidak ada pergerakan. Menurut Mu Qianqian hal ini begitu aneh, ia berpendapat kemungkinan ada sesuatu yang lebih penting daripada Teng Lei di Sekte Boneka Yin. Maka dari itu Sekte Boneka Yin tidak ada pergerakan ketika Teng Lei dibawa oleh Lindong. Mendengar pendapat anaknya, sang ayah segera memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan semua orang di ranah penciptaan Qi ke atas lalu pergi ke kota Boneka Yin. Kini Lindong telah berhasil mempelajari seni bela diri yang ia dapatkan dari Teng Lei. Mereka sekarang hampir sampai di kota Boneka Yin. Lindong mendarat tak jauh dari kota Boneka Yin, namun tak disangka penjagaannya begitu ketat. Lantas ia berbalik dan bertanya pada Teng Lei cara lain. Memasuki kota, jalan ini cukup berbahaya, aura jahat di sini cukup pekat. Xiao Diao berpikir mungkin saja Teng Lei memanfaatkan aura jahat ini untuk membuat Lindong mati di sini. Sayangnya aura jahat di sini bukanlah masalah bagi Xiao Diao,
ia melapisi suatu kekuatan di tubuh Lindong dan bergegas pergi. Sekte Boneka Yin kini sudah siap untuk membuka segel harta kuno, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membukanya. Terlihat Lindong sudah sampai tempat ini, ia terkejut melihat 3 orang ranah manifestasi. Xiao Diao meminta Lindong untuk bersabar lebih dulu, karena kalau mereka turun sekaragen sama saja seperti bunuh diri. Setelah simbol kuno dipersembahkan baru mereka mencari kesempatan untuk turun tangan. Sekte Boneka Yin memilih hari ini karena mereka tahu akan ada gerhana matahari. Mereka ingin memanfaatkan gerhana matahari untuk menarik energi Yin dingin jahat di bumi agar bisa membuka segel simbol leluhur. Mereka melakukan ini dengan cara membentuk formasi iblis mistik 9 Yin. Ledakan kekuatan formasi ini cukup dahsyat. Lin Qingzu dari kejauhan samar-samar merasakan fluktuasi kekuatan sejati yang sangat aneh. Mungkinkah ini berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh Sekte Boneka Yin saat ini? Tetua Mai di sampingnya menawarkan diri untuk memeriksanya, namun Lin Qingzu tidak memerlukan hal itu karena fluktuasi tersebut menghilang dalam sekejap. Selain itu mereka ada urusan yang lebih penting. Ketika Lin Qingzu berbalik ia melihat gunung api surgawi, lantas ia memastikannya kepada Tetua Mai. Tetua Mai membenarkan hal itu. Ia juga menambahkan waktu itu Lin Qingzu memperoleh hati nirvana di makam kuno api surgawi dan sangat dihargai oleh ketua istana. Lin Qingzu pun tiba-tiba mengingat kejadian waktu itu bersama Lindong. Sayang lamunannya dihentikan akibat Tetua Mai yang memanggilnya. Ia kali ini mendapatkan tugas dari gurunya, maka dari itu ia tak bisa berlama-lama di sini, apalagi mampir bernostalgia di gunung api surgawi. Maka dari itu ia memutuskan untuk segera pergi, balik lagi di tempat Sekte Boneka Yin. Mereka begitu senang setelah melihat segel harta berhasil dibuka, sayangnya mereka senang terlalu cepat. Tak disangka muncul refleksi tubuh Patua Heitong dari simbol leluhur tersebut. Teng Sa langsung memerintahkan semua murid untuk menghancurkan sisa bayangan dari Patua Heitong ini, usaha mereka nampak sia-sia, seluruh kekuatan mereka dihisap oleh kekuatan simbol. Orang yang kekuatannya lemah bahkan langsung berubah menjadi ketiadaan. Menurut penjelasan Xiao Diao ini adalah kekuatan kematian, kekuatan yang mengendalikan hidup dan mati. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh Lindong saat ini, beberapa saat kemudian Sekte Iblis Agung telah sampai di tempat ini, melihat situasinya Lindong merasa akan menjadi semakin sulit untuk merebut simbol leluhur. Datang juga Wuzong, kini 3 sekte terbesar di prefektur Dahuang berada di sini. Sepertinya pertarungan kali ini tidak dapat dihindari, Mulai meminta anaknya untuk fokus merebut harta karun. Mulai dan Wu Zong bekerja sama untuk mengalahkan Teng Sa. Meski Teng Sa sendirian nampak pertarungan mereka masih imbang. Kedua tetua Sekte Boneka Yin mengeluarkan boneka simbol tingkat tinggi. Dua tetua dari Sekte Iblis Agung menghadapi boneka ini, Lindong hanya melihat mereka bertarung. Ia menunggu kesempatan yang pas untuk merebut simbol leluhur. Wu Zong dan Mulai menggabungkan kekuatan mereka, namun hal ini belum mampu mengalahkan Teng Sa. Hal ini membuat Mulai seakan tak percaya. Hal ini di luar dugaan mereka, meski begitu Teng Sa juga tidak bisa membuka segel harta. Kesepakatan terjadi, tiga sekte mengumpulkan orang hebat mereka untuk membuka segel harta. Jika berhasil terbuka, Teng Sa bersedia membagi harta karunnya bersama mereka. Ada, total 9 orang ranah manifestasi dari gabungan tiga sekte. Mereka semua mengarahkan kekuatan mereka ke arah simbol, terjadilah ledakan yang kuat. Membuat orang mundur selangkah akibat ledakan kekuatan tersebut. Namun sayang meski begitu segel belum terbuka, hal ini membuat Teng Sa berteriak marah seakan tak percaya gabungan kekuatan ini tak bisa membukanya. Melihat ada kesempatan Lindong segera turun, dengan secepat kilat ia berada di depan simbol. Teng Sa hanya tertawa, ia yakin Lindong yang hanya ranah penciptaan Ki akan berubah menjadi abu. Tak seperti yang diduga, dengan adanya simbol di dahi Lindong, ia berhasil membuka segel tersebut. Lalu ia mengambilnya dan segera pergi melarikan diri. Teng Sa dengan ekspresi kusam segera memerintahkan semua untuk menghentikan Lindong. Ketika Cao Zhen hendak menyerang Lindong ia malah dipukul hingga terjatuh oleh Lindong yang dibantu oleh Xiao Diao. Kedua tetua di samping Teng Sa tak percaya bocah ini mampu mengalahkan Cao Zhen hanya dengan satu serangan. Namun rasa penasaran ini segera berhenti begitu ketua sekte Teng Sa memerintahkan mereka untuk segera mengejar Lindong, diikuti oleh semua murid sekte Boneka Yin.
Teng Sa berbicara dengan Wu Zong dan Mulei dengan suara yang serius, ini adalah urusan sekte boneka Yin dengan Lindong. Siapapun yang ikut campur, itu berarti bermusuhan dengan sekte boneka Yin. Kemudian ia pergi menyusul kedua tetua yang telah lebih dulu mengejar Lindong. Dengan kekuatan Mulei saat ini, ia tak bisa mengalahkan Teng Sa yang telah mencapai ranah manifestasi tahap akhir, maka dari itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berharap Lindong bisa kabur dengan lancar. Melihat banyak orang keluar dari sekte boneka Yin, Xiao Yan segera membawa Teng Lei pergi mengikuti orang-orang itu. Karena Xiao Yan tahu tuannya ada dalam pengejaran. Lindong telah mencapai batas kecepatannya, maka dari itu Xiao Diao membantunya dan terbang lebih cepat. Melihat kecepatan Lindong, kedua tetua terkejut, mereka segera mengeluarkan boneka simbol untuk menghentikan Lindong. Boneka itu sangat cepat, Lindong juga mengeluarkan bonekanya untuk menghentikan boneka simbol kedua tetua. Namun boneka Lindong mundur beberapa meter ke belakang akibat menahan pukulan dari kedua boneka simbol dua tetua. Karena sudah seperti ini, Lindong akan bertarung secara langsung. Dengan transformasi kera iblis Lindong mampu menghadapi boneka simbol tingkat tinggi. Hal ini membuat kedua tetua turun secara langsung untuk segera mengakhiri pertarungan. Dengan ditambahkannya mereka berdua, membuat Lindong kewalahan dan terjatuh akibat serangan mereka. Tak lama kemudian semua murid sekte boneka Yin telah menyusul dan mengepung Lindong. Kedua tetua meminta Lindong menyerahkan simbol leluhur, dengan begitu mereka akan membunuh Lindong dengan cepat. Menurut Xiao Diao jika mereka bekerja sama kemungkinan masih bisa untuk melarikan diri. Tapi sayang sekian detik kemudian Teng Sa juga telah menyusul mereka. Hal ini memang merepotkan. Melihat Lindong yang mampu membuka segel harta, Teng Sa menyimpulkan bahwa sepertinya Lindong telah memasuki reruntuhan sekte kuno dan mendapatkan cara untuk membuka harta dari tempat tersebut. Dengan kekuatan Teng Sa, meski Xiao Diao bekerja sama dengan Lindong peluang mereka tidak lebih dari 30%. Ketika Teng Sa memerintahkan semua murid untuk membunuh Lindong, Xiao Yan datang tepat waktu membawa Teng Lei. Lindong memanfaatkan Teng Lei agar bisa melarikan diri. Teng Sa sebagai ketua sekte berjanji pada Lindong, jika mau melepaskan Teng Lei dan menyerahkan harta karunnya akan membiarkan Lindong pergi dengan selamat. Tapi Lindong tak percaya omong kosong dari Teng Sa, ia kembali menggunakan Teng Lei untuk mengancam Teng Sa. Tentu, Teng Sa hanya bisa menuruti apa yang dikatakan oleh Lindong, ia memerintah semua murid untuk mundur. Lindong tidak langsung melepaskan Teng Lei, ia harus pergi dengan selamat lebih dulu baru akan melepaskan Teng Lei. Sayangnya Teng Sa tak membiarkan hal itu, ia menyerang diam-diam, bahkan serangan itu juga mengenai anaknya. Lindong tak menyangka Teng Sa begitu kejam. Melihat Teng Sa terbang menghampiri, Lindong segera melemparkan Teng Lei dan bergegas untuk melarikan diri. Teng Sa memerintahkan kedua tetua untuk menyuruh orang merawat Teng Lei sedangkan ia akan mengejar Lindong. Ia juga meminta kedua tetua untuk segera mengikutinya. Untungnya serangan Teng Sa tidak mengenai bagian vital, Lindong merasa kali ini dirinya benar-benar ceroboh, ia tak menyangka Teng Sa melakukan hal itu. Melihat Teng Sa telah menyusul Lindong meminta Xiao Yan untuk mempercepat terbangnya, Teng Sa dengan kekuatannya tentu mampu mengimbangi kecepatan dari Xiao Yan. Ia juga menyerang secara acak ke arah Lindong. Untungnya serangan tersebut tidak ada satupun yang tepat sasaran, di tempat Lindong terbang ada banyak energi dingin jahat yang sedikit menghambat kecepatannya. Hal itu menyebabkan Teng Sa mampu menyusul, kini Teng Sa berada di samping Lindong dan mengarahkan telapak tangan ungu yang membuat Lindong terjatuh. Karena sudah tidak bisa kabur Lindong tak ada pilihan lain selain bertarung dengan Teng Sa, ia melompat ke udara lalu mengeluarkan jurus kurungan jari surgawi. Teng Sa menahannya, tak lama kemudian kedua kekuatan yang bertabrakan mengakibatkan ledakan yang luar biasa. Lindong bahkan terlempar oleh kekuatan itu. Ledakan tersebut menyebar hingga tempat kedua tetua sekte boneka Yin berada. Kedua tetua penasaran dengan apa yang terjadi, mereka pun bergegas menuju ke arah ledakan. Terlihat di sudut mulut Teng Sa ada darah, ia tak menyangka Lindong masih hidup. Beberapa saat kemudian kedua tetua dan murid sekte boneka telah sampai. Teng Sa meminta Lindong untuk menyerahkan harta karun yang telah ia curi. Melihat situasinya seperti ini, Lindong melarikan diri menuju jurang di kedalaman sungai Suan Yin. Orang-orang sekte boneka Yin tak berani mengejar Lindong karena energi dingin jahat yang terlalu pekat. Lantas Teng Sa memberikan perintah, mulai hari ini, semua murid sekte boneka Yin akan menjaga sekeliling sungai Suan Yin.
Lindong harus dibawa di hadapannya, entah dalam kondisi hidup ataupun mati. Saat ini Lindong dan Xiao Yan terpisah, hal ini membuat Lindong panik. Ia tak sadar ada batu besar mengarah ke arahnya. Meski telah diingatkan Xiao Diao, Lindong tak sempat menghindar dan akhirnya tertabrak oleh batu tersebut. Ia pun terjatuh di dalam sungai Suan Yin, tepatnya di daerah angin mati. Ia pun sadar dari pingsannya. Xiao Diao meminta Lindong untuk tidak banyak bergerak karena lukanya cukup parah. Ia juga menjelaskan bahwa energi dingin jahat tidak bisa masuk ke tempat ini, yang membawa Lindong hingga tempat ini adalah simbol batu yang ada di tangannya. Jika bukan karena perlindungan simbol batu Lindong sudah dihancurkan oleh energi dingin jahat. Tiba-tiba Lindong mengingat Xiao Yan, ia ingin mencari Xiao Yan namun dilarang oleh Xiao Diao. Ia meyakinkan Lindong bahwa Xiao Yan adalah monster iblis, apalagi dia sudah menelan garis darah dari naga kelelawar darah dan membentuk jiwa monster. Di sungai Suan Yin ini harapan hidupnya lebih besar darimu. Lindong mengangguk dan mencoba untuk memulihkan diri. Tapi energi langit dan bumi di tempat ini terlalu dingin, tidak bisa dileburkan dan diserap. Xiao Diao berpikir sejenak, lalu ia meminta Lindong untuk memberikan kantong semesta. Xiao Diao mengeluarkan 200.000 pil esensi lalu menggunakannya untuk membentuk formasi. Formasi ini bisa memurnikan energi jahat pada kekuatan esensi langit dan bumi, dengan 200.000 pil esensi hanya mampu mempertahankan formasi selama 10 jam. Mendengarnya Lindong bergegas menyerap energi di sekitar agar tidak menyia-nyiakan pil esensi yang ia miliki. Xiao Diao juga menyalurkan kekuatannya untuk membantu. Baru 4 jam, tubuh Lindong sudah hampir pulih sepenuhnya, begitu pulih Lindong membuka mata dan memuji kehebatan formasi yang dibuat oleh Xiao Diao. Lindong merasa aneh karena tidak merasakan kekuatan esensi Xiao Yan. Hal ini karena energi dingin jahat bisa menghalangi kepekaan terhadap kekuatan esensi. Xiao Diao mempunyai ide untuk memurnikan simbol leluhur di tempat ini. Energi dingin jahat di tempat ini merupakan penghalang esensi alami. Tempat ini sangat cocok untuk memurnikan simbol leluhur. Lindong setuju, ia mengeluarkan simbol leluhur dan muncul refleksi dari patua Heitong. Dengan adanya simbol di dahi Lindong, simbol leluhur dapat mengenali pewarisnya. Namun mampu tidaknya Lindong mendapatkan kekuatan dari benda tergantung diri Lindong sendiri. Xiao Diao memanggil nama Lindong, Lindong menoleh ke arah Xiao Diao. Xiao Diao menceritakan dahulu dirinya pernah melihat seseorang yang sangat hebat, yang ingin memurnikan simbol leluhur api, namun pada akhirnya dia terbakar habis oleh api langit. Di antara simbol leluhur, menurut Xiao Diao simbol leluhur pelahap ini yang paling misterius. Ia pun baru pertama kali melihatnya. Lindong mengerti, ia pun akan berhati-hati. Setelah simbol leluhur diaktifkan, kekuatan spiritual Lindong memasuki simbol leluhur. Di dalamnya, Lindong bingung bagaimana cara dirinya dapat pengakuan dari simbol leluhur. Ia hanya melihat tempat ini kosong seperti tempat tak berujung. Ia pun berjalan dan melihat seseorang. Rupanya itu adalah simbol leluhur pelahap. Kekuatan hitam menyelimuti tubuh Lindong, semua panca indera akan dihilangkan, segala hal milik Lindong dilahap olehnya, Lindong akan selamanya terjebak dalam penjara kegelapan. 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, namun Lindong belum memperlihatkan pergerakan sama sekali. Banyak monster iblis yang mengincar tubuh Lindong, untungnya ada Xiao Diao yang melindunginya. Lindong tak mengingat siapa dirinya, ia melihat cahaya dan menuju ke cahaya tersebut. Ia membuka mata dan melihat Lin Qingtian juga ayah dan kakeknya, ia juga melihat Lin Qingsu, Lin Langtian yang selalu ingin ia kalahkan. Namun ia sadar ini tidaklah nyata, ia pun berbalik dan meninggalkan semua itu. Dengan ini ia lolos dalam ujian dan diakui oleh simbol leluhur pelahap. Sekali lagi 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, Lindong masih belum ada pergerakan, Xiao Diao sudah mulai bosan, ia melihat ada laba-laba berada di atas Lindong yang berniat menyerang. Itu adalah laba-laba mata 8, Xiao Diao mencoba memancing laba-laba ini menjauh dari Lindong. Namun laba-laba ini cukup pintar dan berbalik mengabaikan Xiao Diao. Melihatnya Xiao Diao kembali memancing laba-laba tersebut menangkap Xiao Diao. Di saat ingin menyerang Xiao Diao. Laba-laba tersebut dilahap oleh kekuatan pelahap. Keluarlah Lindong dari dalam ruangan simbol leluhur. Ketika Lindong tahu baru berjalan setengah tahun ia terkejut karena ia merasa sudah berlalu ratusan tahun. Tubuh spiritual Lindong menjadi semakin kuat, setidaknya sekarang ia telah menjadi master simbol roh tingkat tinggi. Kekuatan spiritual Lindong dengan segera memasuki tubuhnya, selanjutnya ia akan pergi dari tempat ini untuk mencari Xiao Yan.
Chao Zhen melaporkan kesiapannya untuk menangkap monster iblis milik Lindong. Ia yakin hari ini pasti bisa menangkapnya. 6 bulan telah berlalu, monster iblis Lindong telah membunuh banyak anggota sekte boneka Yin. Tak berapa lama Xiao Yan muncul sambil menggigit seorang murid sekte boneka Yin. Teng Sa memberi perintah untuk segera menangkap binatang ini. Tak disangka kekuatan simbol leluhur pelahap mampu mengubah energi dingin jahat menjadi kekuatan sejati langit dan bumi. Hal ini membuat kultivasi Lindong meningkat. Ia sekarang berada di ranah manifestasi setengah langkah. Namun demikian Lindong tidak boleh menggunakan energi dingin jahat di sini untuk langsung mencapai ranah manifestasi tahap akhir. Hal ini karena pil esensi milik Lindong terbatas. Jika Lindong terburu-buru melakukan itu mungkin saja Lindong akan langsung pindah alam karena pil esensinya meledak. Xiao Diao mengingatkan, Lindong harus berhati-hati dalam menggunakan kekuatan simbol leluhur pelahap. Harus tahu batasannya dengan baik, jika tidak kekuatan itu malah akan menyerang balik. Lindong pun mengerti akan maksud dari Xiao Diao. Begitu sampai di atas, Lindong langsung menangkap murid sekte boneka Yin yang berjaga di tempat itu. Ia bertanya tentang keadaan Xiao Yan. Dari orang ini diketahui bahwa Xiao Yan telah ditangkap oleh ketua sekte boneka Yin dan dibawa ke sekte boneka Yin. Di sekte boneka Yin, Teng Cha mengundang banyak sekte untuk menyatukan kekuatan alias membentuk sebuah aliansi. Hal ini dimaksudkan agar kekuatan mereka bisa setara dengan 4 keluarga besar. Semua sekte yang datang setuju, kecuali Mulei dan Wuzong yang masih ragu dan harus berpikir ulang untuk menyetujui aliansi tersebut. Setelah mendengar jawaban mereka, Teng Cha melambaikan tangan dan terbukalah pintu besar di belakangnya. Begitu pintu dibuka membuat beberapa orang terkejut, nampak sosok Chao Zhen yang menarik kereta. Di atas kereta tersebut adalah Xiao Yan tunggangan Lindong. Teng Cha memberitahukan kepada semua yang datang, bahwa dirinya akan membuat binatang ini menjadi boneka monster. Mulai tahu jika Teng Cha akan menggunakan binatang ini untuk mencari harta karun yang telah direbut oleh Lindong. Mu Qianqian menanggapi dengan nada yang serius, jika Teng Cha berhasil menemukan harta itu, cepat atau lambat dia akan menghancurkan sekte iblis agung kita. Teng Cha telah memulai menyalurkan kekuatan untuk mengubah Xiao Yan menjadi boneka monster. Tak berapa lama ada suatu kekuatan yang menghalangi Teng Cha. Itu adalah kekuatan Lindong. Tentu kemunculan Lindong tidak disangka oleh Teng Cha. Ia tak percaya Lindong dapat keluar hidup-hidup dari sungai Suan Yin. Tanpa basa-basi lagi Chao Zhen melompat ke arah Lindong sembari mengepalkan tinjunya, namun kali ini dengan mudah Lindong dapat memblokirnya. Kemudian Lindong membunuh Chao Zhen tanpa kesulitan. Hal ini membuat semua orang terkejut dengan peningkatan kekuatan Lindong yang mengerikan. Lantas ketua sekte Teng Cha memberikan perintah kepada semua yang datang untuk membunuh Lindong. Dengan suara yang serius Lindong memberitahu semua orang, masalah ini adalah masalah antara dirinya dengan sekte boneka Yin, tidak ada hubungannya dengan orang lain di sini. Siapapun yang maju dan membantu sekte boneka Yin nasibnya akan menjadi seperti Chao Zhen. Tentu mendengar perkataan ini mereka berpikir ulang untuk membantu sekte boneka Yin, ditambah mereka telah melihat kekuatan Lindong yang mampu membunuh Chao Zhen yang berada di ranah manifestasi setengah langkah hanya dengan satu gerakan. Melihat semua sekte yang ia undang mundur, Teng Cha hanya bisa bertarung dengan Lindong seorang diri. Batu besar turun dari atas udara menghantam ke arah Lindong, dengan tombaknya Lindong berhasil menghancurkan batu tersebut tanpa kesulitan. Kemudian Lindong melompat ke udara dan bergegas untuk melakukan serangan balik. Melihatnya Teng Cha dengan segera membentuk benteng batu, keduanya pun menimbulkan ledakan begitu bertabrakan. Tanpa menunggu lama Teng Cha melompat ke udara dengan tombak di tangannya, ia kini melakoni pertarungan jarak dekat dengan Lindong. Pertarungan mereka tampak imbang meski ranah Lindong lebih rendah dibandingkan dengan Teng Cha. Teng Cha melakukan tebasan dengan kuat, untungnya Lindong dapat menghindarinya tepat waktu. Lindong kini berada di belakang Teng Cha, ia melompat dan melakukan serangan dengan teknik yang ia dapatkan dari Teng Lei. Kekuatannya sangat kuat, ia mampu melukai Teng Cha dan memaksanya mundur. Melihat kesombongan di mata Lindong, Teng Cha menunjukkan kekuatan manifestasi yang sesungguhnya. Untuk menghadapi kekuatan seperti ini, Lindong menggunakan seni bela diri manifestasi kurungan jari surgawi. Kekuatan seni bela diri Lindong terlihat lebih kuat, mampu menghancurkan teknik Teng Cha. Lantas Lindong kembali melakukan serangan dengan kurungan jari surgawi. Teng Cha tak menyangka Lindong mampu menggunakan seni bela diri manifestasi berturut-turut. Energi ungu membentuk tengkorak menyelimuti tubuh Teng Cha. Kekuatan ini mampu memblokir jari surgawi milik Lindong. Mengetahui Lindong menambahkan kekuatan untuk menghancurkan pertahannya,
Teng Cha segera menyemburkan energi aneh dari mulut tengkorak. Energi ini bergerak dengan cepat menuju ke arah Lindong. Dengan kekuatan simbol leluhur pelahap, energi tersebut dengan mudah diserap sepenuhnya. Menghilangnya pertahanan kuat Teng Cha, dimanfaatkan oleh Lindong untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Meski sempat menahan namun Teng Cha berakhir dengan kekalahan. Suara lembut keluar dari mulut Mu Qianqian yang cantik. Ia berkata mungkin di prefektur Dahuang sudah tidak ada lagi yang menandingi kekuatan Lindong. Tak mau menyerah dengan kekalahannya, Teng Cha memerintahkan untuk mengaktifkan formasi perlindungan sekte. Dengan adanya kekuatan simbol leluhur pelahap, kekuatan formasi ini tidak membuat Lindong kesulitan. Berpindah di tempat lain, Lin Qingzu bersama dengan orang-orangnya telah selesai memperbaiki suatu formasi. Formasi kemungkinan dirusak secara sengaja oleh manusia. Lin Qingzu menduga jika kemungkinan ada orang yang ingin mencegah perang 100 dinasti. Kekuatan simbol leluhur pelahap yang digunakan oleh Lindong nampaknya dirasakan oleh Tetua Mali dan juga Lin Qingzu. Tetua Mali tertarik akan kekuatan tersebut, namun Lin Qingzu lebih mementingkan tugasnya daripada memeriksa kekuatan tersebut. Tugasnya ialah memeriksa formasi di sekitar medan perang kuno. Ketika hendak pergi, Tetua Mali menyarankan meninggalkan satu orang untuk berjaga di tempat ini. Hal ini untuk mencegah kemungkinan terburuk jika orang-orang yang menghancurkan formasi kembali lagi. Tetua Mali secara pribadi bersedia melakukan penjagaan ini, meski awalnya Lin Qingzu tidak menyetujuinya. Namun karena Tetua Mali bersikeras, Lin Qingzu hanya bisa mengikuti kemauan Tetua Mali. Setelah Lin Qingzu dan lainnya pergi, Tetua Mali rupanya tidak berjaga di sini melainkan juga pergi. Sepertinya ia tidak ingin melewatkan sesuatu. Kembali di Sekte Boneka Yin, Teng Cha bangkit dan memerintahkan untuk mengaktifkan formasi sekali lagi, namun semua orang sudah tidak punya tenaga untuk melakukannya. Teng Cha menyesal tidak membunuh Lindong dari awal. Muncullah Teng Lei yang sudah sembuh dari lukanya. Hal ini mengejutkan Teng Cha dan Lindong. Teng Cha tertawa dan menyuruh Teng Lei untuk membunuh monster itu. Tak seperti yang diharapkan oleh Teng Cha, Teng Lei melepaskan monster itu. Ia meminta ayahnya untuk menghentikan semua ini. Ia juga berharap Lindong berbelas kasihan dan mengampuni Sekte Boneka Yin. Tentu mendengar perkataan anaknya, Teng Cha begitu marah dan menyerang anaknya. Hal ini karena Sekte Boneka Yin tidak pernah memohon kepada orang lain. Kemudian ia melompat ke arah Lindong bermaksud melakukan serangan, namun nasib buruk yang tak ia duga sebelumnya menimpa. Ia terbunuh oleh kekuatan pelahap. Begitu melahap Teng Cha, Lindong mampu melihat beberapa ingatan dari Teng Cha. Ia tak menyangka simbol leluhur pelahap mempunyai kekuatan seperti ini. Karena telah selesai dengan urusannya Lindong akan segera pergi meninggalkan tempat ini. Ia mendapatkan pil esensi murni dan jubah perang dari Sekte Iblis Agung. Sebelum pergi ia meminta bantuan kepada Mu Qianqian untuk mengurus dojo elang di kota Daing. Jika ada kesempatan ia pasti akan balas budi. Di sini Mu Lei mengetahui jika anaknya menyukai Lindong, tapi ia bingung mengapa anaknya tidak memintanya untuk tetap berada di sini. Hal itu karena Mu Qianqian tahu Lindong tidak akan mau untuk tetap di sini. Ia tahu ambisi Lindong ada di tempat lain. Di kediaman keluarga Lin cabang kota Yan, terjadi pertarungan antara Lin Hong dan Lin Xia. Mereka adalah generasi muda di keluarga cabang Lin ini yang telah mencapai ranah Yuan dan kedua. Ayah Lindong yakin dalam duel antar klan Lin kali ini keluarga cabang mereka pasti bisa mendapatkan prestasi yang bagus. Pertarungan kali ini dimenangkan oleh Lin Xia. Kabar tentang Lindong yang terkenal di prefektur Dahuang telah sampai kepada ayahnya. Kakeknya tersenyum bangga mendengar apa yang dikatakan oleh ayah Lindong. Lantas ia bertanya di mana keberadaan King Tan. King Tan adalah adik Lindong. Rupanya King Tan berlatih di pegunungan sendirian selama setahun. Sekarang ia telah mencapai ranah penciptaan Qi. Mendengar hal itu kakeknya semakin yakin dalam duel antar klan Lin kali ini keluarga cabang mereka mempunyai peluang menang yang lebih tinggi. Namun ada sejak kembali dari latihannya, King Tan seperti telah berubah total dan selalu terkesan misterius. Di pegunungan King Tan menemui seseorang, orang itu memakai jubah dan juga topeng. Orang inilah yang melatih King Tan dalam setahun ini. Maksud King Tan menemui orang ini ialah memberitahukan bahwa dirinya masih belum bisa ikut pergi bersama orang ini, ia masih ingin bersama dengan keluarganya. Orang ini pun tak mempermasalahkan hal itu, ia memberikan sebuah benda, itu adalah tanda dari sekte orang berjubah ini. Jika suatu hari nanti King Tan mau memahami kekuatannya, ia dapat memanggil orang berjubah dengan benda ini.
Lindong penasaran dengan apa yang berada di Gunung Boneka Yin, ia pun menemukan tempat yang ia cari. Ia melihat tempat ini pada saat melihat ingatan dari Tengcha. Di dalamnya ada boneka roh, yakni boneka roh darah yang paling mengerikan. Boneka roh lebih kuat daripada boneka simbol. Kekuatannya setara dengan orang di ranah nirvana. Sedangkan boneka roh darah adalah yang paling kuat dan paling berbahaya di antara boneka roh. Alasan Tengcha tidak memakai boneka ini adalah karena kekuatannya belum cukup untuk mengendalikannya. Menurut Xiao Diao harusnya boneka roh ini disegel oleh orang hebat pada zaman dulu. Tengcha hanya beruntung menemukannya dan mendirikan sekte di tempat ini. Mendengar penjelasan dari Xiao Diao, Lindong mengetahui jika boneka roh ini cukup berbahaya, maka dari itu ia memilih untuk pergi dari tempat itu. Namun Xiao Diao menyayangkan jika Lindong tidak mengambil boneka ini. Dengan kekuatannya saat ini Xiao Diao tentu tidak bisa membantu, tapi ia tahu bahwa simbol batu bisa melakukannya. Lindong dapat menyegel boneka roh darah dalam simbol batu terlebih dahulu, kemudian dilatih dengan baik ke depannya. Mungkin saja bisa menaklukkannya. Awalnya Lindong tidak yakin dengan Xiao Diao karena ia juga tidak tahu bagaimana cara mengaktifkan simbol batu. Namun karena Xiao Diao mengatakan boneka roh ini merupakan trik yang bagus untuk mengalahkan Lin Langtian, ekspresinya berubah. Lantas ia menanyakan bagaimana cara untuk mengaktifkan simbol batu. Setelah memahami apa yang dijelaskan oleh Xiao Diao, mereka pun bersiap untuk melepaskan segel boneka roh darah. Begitu segel dibuka, Lindong dapat merasakan aura jahat yang sangat kuat. Ia segera mengaktifkan simbol batu, namun tiba-tiba simbol tersebut gagal untuk diaktifkan. Hal ini di luar perkiraan, sekarang menjadi semakin merepotkan. Boneka tersebut mengamuk sejadi-jadinya. Boneka simbol milik Lindong bahkan dengan mudah dikalahkan. Xiao Diao dan Xiao Yan akan menahan boneka roh darah ini, sedangkan Lindong harus fokus untuk mengaktifkan simbol batu. Meski Lindong telah memasukkan semua kekuatan sejatinya, ia tetap tidak bisa mengaktifkan simbol batu. Ia pun berpikir untuk menggunakan cara lain. Ia pun terpikirkan sebuah cara, yakni menggunakan simbol leluhur pelahap untuk menyerap energi dingin jahat yang ada di tempat penyegelan boneka roh darah dan mengubahnya menjadi energi sejati. Cara itu terbukti ampuh. Ia dapat mengaktifkan simbol batu dan berhasil menyegel boneka roh darah. Xiao Diao mengingatkan Lindong agar lain kali tidak sembarangan menggunakan simbol leluhur pelahap, karena akan menjadi gawat jika orang lain menyadari simbol leluhur muncul. Begitu disegel di simbol batu, kekuatan spiritual Lindong perlahan akan masuk ke dalam tubuh boneka roh darah. Setelah beberapa waktu itu akan menjadi tanda spiritual. Pada saat itu Lindong dapat mengendalikannya, namun tidak boleh digunakan terlalu lama, karena jika itu dilakukan boneka roh darah akan kehilangan kendali lagi. Duel antar klan masih 3 bulan lagi. Untuk saat ini Lindong ingin kembali. Xiao Diao menyarankan Lindong untuk melatih tubuh petir matahari agung sampai tahap akhir. Tetua Mali rupanya datang ke Sekte Boneka Yin. Ia datang untuk mencari informasi tentang harta karun yang telah didapatkan oleh Sekte Boneka Yin. Harta tersebut tidak lain adalah simbol leluhur pelahap. Begitu mendapatkan informasi tersebut, ia membantai semua Sekte Boneka Yin termasuk Teng Lei. Di kediaman keluarga inti Lin ada dua tetua yang berbeda pendapat tentang kekuatan antara keluarga inti dan keluarga cabang. Salah satu di antara mereka adalah tetua Lin Mu. Berbeda dengan tetua Lin Mu yang bijaksana, tetua satunya berpendapat bahwa keluarga cabang tidak bisa dibandingkan dengan keluarga inti. Keluarga inti juga tidak perlu mengandalkan kekuatan keluarga cabang. Beberapa saat kemudian Lin Langtian masuk ke ruangan itu. Kepala keluarga yang tertidur pun terbangun. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan para tetua telah berdiskusi. Hal ini mengenai duel antar klan Lin. Kali ini Lin Langtian yang akan mengurusnya. Para tetua juga akan membantu. Karena diskusi telah selesai, kepala keluarga meminta semua untuk bersiap sebaik mungkin dalam acara ini. Saat ini Lin Langtian telah kembali ke ruangannya. Ada sosok asap hitam yang mengelilingi Lin Langtian. Asap itu dapat berbicara. Ia meminta Lin Langtian untuk membunuh bocah bernama Lindong. Hal itu karena ada sesuatu yang unik pada bocah itu. Asal Lin Langtian setuju, ia akan meminjamkan kekuatannya. Namun Lin Langtian merasa kesal dengan perkataan suara tersebut. Ia merasa mampu membunuh Lindong tanpa meminjam kekuatan suara misterius tersebut. Perkataan Lin Langtian ini membuat kabut asap itu marah. Ia mengingatkan Lin Langtian untuk tidak lupa siapa yang memberinya posisi dan kekuatannya yang sekarang. Ia meminta Lin Langtian untuk mematuhi perintahnya, karena jika bukan dirinya Lin Langtian bukanlah apa-apa. Seseorang datang, ia memberitahu Lin Langtian bahwa tetua Lin Zeng mau bertemu.
Lin Langtian pun bangkit dan bergegas menemui tetua tersebut. Tetua tersebut ingin tahu rencana Lin Langtian untuk duel antar klan kali ini, selain itu ia juga menyinggung soal anak muda dari keluarga cabang yang didiskusikan oleh tetua Lin Mu, siapa lagi kalau bukan Lindong. Lin Langtian menjelaskan bahwa Lindong berasal dari keluarga cabang kota Yan. Rupanya tetua Lin Zeng sangat memahami keluarga cabang ini, maka dari itu ia diminta oleh Lin Langtian untuk menyambut mereka dengan baik saat duel antar klan. Tentu baik di sini mempunyai makna lain. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata, Lindong kini telah berhasil menguasai tubuh petir tingkat akhir, tubuhnya menjadi lebih kuat. Ia pun ingin bergegas kembali ke kota Yan, namun Xiao Diao merasakan ada sebuah aura yang mendekat ke arah mereka. Sayangnya orang itu sengaja menyembunyikan auranya jadi ia tidak bisa mengetahui tingkatan kultivasi orang itu. Orang itu adalah tetua Mali, ia merasa aura orang yang ia tuju mulai berpindah. Ia berpikir dirinya telah ketahuan. Jika itu benar ia tak perlu diam-diam lagi. Saat ini aura tetua Mali dapat dirasakan oleh Xiao Diao, ia sekarang mengetahui jika orang tersebut berada di ranah nirvana. Dengan kekuatan orang itu, jika ia ingin mengejar dengan sekuat tenaga Lindong pasti tidak bisa kabur. Karena tak bisa kabur, Lindong memutuskan untuk menemui orang tersebut. Ia pun turun ke bawah untuk menunggu tetua Mali. Dalam sekejap tetua Mali telah sampai dan ia pun melihat Lindong. Setelah memastikan bahwa di depannya ini adalah Lindong, ia mengutarakan maksudnya yakni mencari simbol leluhur pelahap. Di sini Lindong berlagak tidak tahu benda apakah itu. Mendengarnya tetua Mali dengan paksa memeriksa tubuh Lindong dengan kekuatannya. Kekuatan tetua Mali hampir saja mengaktifkan simbol batu di tangan Lindong. Untungnya Lindong dapat mengatasinya tanpa disadari oleh tetua Mali. Setelah selesai memeriksanya, tetua Mali heran karena di tubuh Lindong benar-benar tidak ada benda yang ia cari. Lindong sekali lagi meyakinkan tetua Mali bahwa dirinya tidak tahu tentang benda yang dimaksud oleh tetua Mali. Lantas tetua Mali meminta Lindong untuk ikut dengannya. Karena Lindong menolaknya terpaksa tetua Mali menggunakan kekuatannya untuk menangkap Lindong dan membawanya secara paksa. Dengan kekuatan boneka roh darah Lindong dapat melepaskan diri, boneka darah itu pun bertarung dengan tetua Mali. Namun pertarungan ini tidak bisa dilakukan terlalu lama, karena jika itu dilakukan boneka roh darah akan kehilangan kendali. Saat pertarungan terjadi, tetua Mali kembali merasakan aura kekuatan pelahap. Ia menoleh ke arah Lindong, lalu dengan kecepatan seperti kilat tiba-tiba ia kini telah berada di depan Lindong. Tetua Mali memukul Lindong dan mengambil jimat yang dipakai oleh Lindong. Lindong pura-pura tak terima jimatnya diambil, ia pun dengan cepat melakukan penyerangan. Namun tetua Mali meminta Lindong untuk menunggu, lantas Lindong memasukkan boneka roh darah ke dalam simbol batu. Setelah mengamati jimat tersebut tetua Mali merasa jika dirinya telah salah menilai, ini bukanlah simbol leluhur pelahap. Namun jimat ini memiliki sedikit kekuatan pelahap. Tetua Mali menduga jika ini pasti adalah salinan dari simbol leluhur pelahap. Ia berniat menyimpannya untuk mempelajarinya. Sebagai gantinya ia memberikan sebuah teknik bernama langkah kelana langit, ini adalah seni bela diri manifestasi. Lindong pun menerimanya dan bergegas pergi, Xiao Diao tak menyangka Lindong menipu Pak Tua itu, sebenarnya Lindong hanya bertaruh, namun siapa sangka Pak Tua itu benar-benar percaya. Sayangnya seni bela diri yang ia dapatkan tidaklah lengkap. Ia begitu kesal karenanya. Beberapa saat kemudian terdengar suara pertarungan, kemungkinan itu adalah tetua Mali. Lindong yang penasaran berniat kembali untuk melihatnya. Lindong tak menyangka tetua Mali itu kalah. Ia pun kini penasaran siapakah lawannya. Begitu ia melihat lawan tetua Mali, ia menjadi terkejut seakan tak percaya bahwa itu adalah Lin Qingzu. Lin Qingzu ingin membawa tetua Mali kembali untuk dihukum karena ia beraksi tanpa izin. Namun tetua Mali menolaknya, oleh karena itu Lin Qingzu dengan terpaksa membunuh tetua Mali di tempat. Meski tetua Mali telah membakar esensi darahnya untuk meningkatkan kekuatan, ia masihlah bukan tandingan dari Lin Qingzu. Setelah membunuh tetua Mali, Lin Qingzu berniat pergi namun ia menyadari adanya seseorang. Lantas Lindong menyamarkan suaranya, ia mengatakan bahwa dirinya sedang berlatih di sekitar tempat ini, ia datang ke sini karena mendengar adanya suara pertarungan. Lin Qingzu meminta maaf karena telah mengganggu dan bergegas meninggalkan tempat ini, meski Lindong selalu memikirkan Lin Qingzu, menurutnya saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bertemu dengannya, saat ini dirinya masihlah terlalu lemah. Xiao Diao mencoba menghibur Lindong, ia meminta Lindong untuk tidak berkecil hati, kekuatan di balik Lin Qingzu pasti sangat kuat. Kau yang sekarang tentu tidak bisa dibandingkan dengannya.
Kau juga tidak perlu terlalu panik. Pelan-pelan saja, apalagi sekarang kau adalah pemilik lambang kuno. Xiao Diao percaya suatu saat Lin Dong pasti akan terkenal di daratan Tianxuan ini. Lin Dong membenarkan apa yang dikatakan oleh Xiao Diao. Ia sekarang ingin membuktikan diri di duel antar klan terlebih dahulu. Karena perjalanan sedikit terganggu, ia memutuskan untuk langsung pergi ke kota Lin. Di kota Lin duel antar klan keluarga Lin baru saja dimulai. Ada beberapa panggung berbentuk kerucut yang mengambang di udara. Di atas panggung tersebut para generasi muda dari keluarga Lin melakoni duel. Entah itu keluarga cabang ataupun keluarga inti. Lin Hong dari keluarga cabang kota Yan dikalahkan oleh Lin Feng dari keluarga inti. Begitu juga dengan Lin Xia, ia dikalahkan oleh Lin Mang dari keluarga inti. Keluarga inti nampak begitu kejam. Mereka membuat Lin Hong dan Lin Xia terluka parah. Hal ini membuat ayah Lin Dong begitu kesal dan mengungkapkannya dengan suara yang keras, namun perkataannya tidak diperdulikan oleh keluarga inti Lin. Kakek Lin Dong meminta anaknya untuk mensudahi kekesalannya. Ia mengatakan bahwa sepertinya keluarga inti memang sedang menargetkan keluarga cabang mereka. Dilihat dari duel di arena hanya keluarga cabang kota Yan yang melakoni duel dengan keluarga inti. Selain itu orang yang berduel dengan Lin Hong dan Lin Xia adalah orang hebat dalam keluarga inti. Melihat kekalahan keluarga cabang tersebut, membuat Lin Zeng tertawa senang sembari menoleh ke arah tetua Lin Mu. Dengan nada mengejek ia bertanya, Lin Dong yang kau rekomendasikan mengapa dia belum datang ke duel antar klan? Sepertinya tetua Lin Mu salah menilai orang. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman bahwa Lin Qingtan dari keluarga cabang kota Yan memenangkan duel mengalahkan Lin Chen dari keluarga inti. Tentu mendengarnya membuat tetua Lin Zeng terkejut seakan tak percaya dengan apa yang ia dengar. Kemenangan keluarga cabang ini juga membuat sebagian orang juga mengatakan hal yang sama dengan Lin Zeng. Kemudian tetua Lin Zeng memanggil nama Lin Feng dan memberikan isyarat. Lin Feng pun menangkupkan tangan seakan sudah mengerti maksud dari tetua Lin Zeng. Lin Feng dengan segera turun ke arena untuk menantang Lin Qingtan. Qingtan dibebaskan untuk memilih, melanjutkan terus bertanding, atau memilih anggota lainnya dari keluarga cabang kota Yan untuk bertanding. Jika menyerah keluarga cabang kota Yan akan dieliminasi. Tetua Lin Mu menoleh ke arah tetua Lin Zeng, ia mengungkapkan pemikirannya, apa yang dilakukan oleh tetua Lin Zeng itu sangat tidak adil bagi keluarga cabang kota Yan. Meski sebenarnya hal ini diizinkan dalam duel antar klan. Setelahnya tetua Lin Mu tidak berkata-kata lagi, Qingtan menundukkan kepalanya sejenak lalu ia berkata bahwa dirinya menerima tantangan ini. Melihat ini, Lin Xiao alias ayah dari Lin Qingtan menghela nafas dengan kesal karena ia tahu Qingtan bukanlah tandingan dari Lin Feng yang kini sudah berada di ranah penciptaan Ki tahap akhir. Ia juga bergumam dengan nada yang serius, mengapa Lin Dong belum datang juga, setelah beberapa pertukaran Lin Qingtan berhasil menjatuhkan Lin Feng. Qingtan meminta Lin Feng untuk menyerah karena ia telah menyegel esensi Lin Feng untuk sementara waktu. Tetua Lin Mu tak menyangka, selain Lin Dong di keluarga cabang kota Yan ada orang hebat seperti itu. Kakek Lin Dong bertanya dari mana Qingtan mempelajari keterampilannya itu. Lin Xiao dengan ekspresi sedikit bingung berkata bahwa dirinya juga tidak mengetahuinya. Karena Lin Feng tak mau menerima kekalahannya ini, ia segera bangkit. Kemudian ia mengeluarkan pil lalu memasukkannya ke mulutnya. Pil ini ia gunakan untuk meningkatkan kultivasi secara paksa. Hal ini tentu tidak diperbolehkan dalam peraturan duel. Meski Qingtan telah memberitahukannya, tetua yang memimpin jalannya pertandingan seakan tutup mata dengan kejadian ini. Dengan meningkatnya kekuatan Lin Feng, Qingtan yang sekarang tidak bisa mengimbangi Lin Feng, bahkan ia dipojokkan oleh Lin Feng. Namun ketika Lin Feng ingin mengakhiri pertarungan, Qingtan merasakan aura Lin Dong. Lin Dong dengan kecepatannya segera turun ke arena untuk menghentikan serangan Lin Feng. Lin Feng tentu tak terima, ia pun melompat menuju ke arah Lin Dong, namun dengan mudah Lin Dong memukulnya hingga terjatuh tak berdaya. Ketika Lin Feng hendak memakan pil peningkatan kultivasi, Lin Dong secepat kilat berada di depan Lin Feng dan menginjak tangannya. Kemudian ia memberitahukan hal ini dengan suara keras, hal ini membuat semua orang dari keluarga cabang seakan tak percaya jika keluarga inti melakukan hal rendahan semacam ini. Tetua yang memimpin pertandingan segera turun dan mengarahkan pukulannya dengan keras. Lin Dong menyambutnya dengan sukacita. Tetua itu pun sampai mundur beberapa meter ke belakang. Lin Dong memperkenalkan dirinya yang berasal dari keluarga cabang kota Yan. Atas desakan dari tetua Lin Mu, tetua Lin Zeng memerintahkan untuk menangkap Lin Feng. 是，林正说，救我！林峰违反主比规则，
Tetua yang beradu pukul dengan Lindong menyarankan Lindong untuk mundur sukarela dari duel antar klan. Lindong tak merespon tetua tersebut. Dari belakang King Tan berlari lalu memeluk Lindong. Lindong menyuruh adiknya untuk pergi ke tempat ayahnya dan lainnya lebih dulu bersama Xiao Yan. Sebelum ia pergi, ia membisikkan sesuatu kepada Lindong. Dengan suara yang keras Lindong meminta tetua yang memimpin pertandingan untuk menunggu, karena ia ingin menantang seseorang. Lindong melompat ke atas arena yang paling tinggi. Kemudian ia dengan lantang berkata dirinya ingin menantang Lin Langtian dari keluarga inti Lin. Perkataan Lindong membuat seluruh arena bergemuruh tak menyangka bahwa Lindong menantang Lin Langtian dari keluarga inti. Para tetua juga merasa tindakan Lindong begitu konyol, mereka semua seakan meremehkan kemampuan Lindong. Merasa diremehkan Lindong dengan nada yang keras berkata di arena pertandingan, hanya kekuatan yang diutamakan. Kalau ada yang tidak terima, maju dan beritahu aku. Tetua Lin Zeng berdiri dari kursinya ia berteriak keras meminta Lindong untuk segera mundur, karena Lindong tidak pantas berteriak seperti itu di hadapan keluarga inti. Mendengar suara Tetua Linmu, Tetua Lin Zeng segera menoleh. Menurut Tetua Linmu apa yang dikatakan oleh Lindong juga benar. Duel antar klan memang menentukan pemenangnya berdasarkan kekuatan, tidak ada perbedaan antara keluarga cabang dan keluarga inti. Apalagi dia menantang juga diizinkan oleh aturan. Lantas Tetua Lin Zeng meminta Lindong setidaknya membuktikan bahwa Lindong punya kualifikasi untuk menantang Lin Langtian. Lindong harus mengalahkan Lin King dan Linmu lebih dulu. Mereka berdua adalah saudara kembar. Keduanya telah mencapai puncak ranah manifestasi setengah langkah. Di antara keluarga inti kekuatan mereka berdua hanya kalah dari Lin Langtian. Mereka berdua meminta Lindong untuk memilih satu di antara mereka. Tapi Lindong ingin menantang keduanya secara bersamaan. Ia juga berkata jika dirinya tidak bisa mengalahkan mereka dalam 10 gerakan maka dirinya dianggap kalah. Keduanya maju secara bersamaan, mereka mampu membuat Lindong mundur beberapa langkah ke belakang. Hal ini dilakukan Lindong agar tidak membuat mereka malu sepenuhnya. Selanjutnya ia akan serius, dalam satu gerakan Lindong dapat menjatuhkan mereka berdua. Karena telah berhasil mengalahkan kedua orang ini, secara alami Lin Langtian berdiri dari tempatnya. Sebelum memasuki arena Tetua Lin Zeng mengingatkan Lin Langtian untuk berhati-hati karena Lindong dari keluarga cabang itu tidaklah sederhana. Pertarungan pun dimulai, pukulan Lindong dapat dengan mudah ditahan oleh Lin Langtian. Lin Langtian melemparkan bola api, tapi Lindong menghindari semuanya dan bergerak cepat menyerang Lin Langtian yang membuat Lin Langtian terkejut. Serangan Lindong memecahkan hiasan dari sisi kanan Lin Langtian. Ia kemudian melepaskan bajunya dan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Dengan secepat kilat Lin Langtian sudah berada di depan Lindong, ia mengarahkan pukulan tepat di area perut Lindong. Hal ini membuat Lindong mengeluarkan seteguk darah segar dari mulutnya. Bahkan Lindong dipukul keras hingga membuat arena di bawahnya mengalami kerusakan. Meski begitu aura Lindong tidak melemah sedikitpun. Ia kemudian menggunakan transformasi kera iblis untuk mengimbangi kekuatan Lin Langtian. Oleh karena itu Lin Langtian mengeluarkan teknik andalan keluarga Lin yang kemungkinan dimaksudkan untuk membunuh Lindong dengan serangan ini. Sayangnya Lindong mampu memblokir serangan tersebut yang membuat ledakannya menghancurkan sebagian arena. Dengan kekuatan spiritualnya Lindong memanfaatkan pecahan dari hancurnya arena untuk melakukan serangan. Karena ini belum berhasil Lindong segera melompat untuk melakukan serangan lanjutan. Sayangnya serangan ini masih bisa diblokir oleh Lin Langtian. Dua tangan besar muncul di belakang Lin Langtian, tangan ini menepuk menyerang Lindong untungnya Lindong mampu menghindarinya tepat waktu. Ini adalah seni bela diri manifestasi yang didapatkan Lin Langtian dari prasasti kuno Dahuang. Menghadapi seni bela diri semacam ini harus menggunakan jurus yang setingkat, yakni kurungan jari surgawi. Terlihat teknik Lindong lebih unggul, namun Lin Langtian meminjam kekuatan dari kabut hitam misterius. Sosok tersebut menyalurkan energi sejatinya tanpa henti. Hal ini mampu dirasakan oleh Xiao Diao. Lindong segera menggunakan kekuatan pelahap untuk meningkatkan kekuatan dan sekali lagi mengeluarkan kurungan jari surgawi.
tentu dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melihatnya Lin Langtian kini menggunakan cermin roda spiritual untuk mengimbangi serangan Lindong. Tabrakan kedua kekuatan menyebabkan arena seakan menjadi hancur, jika tidak segera dihentikan takutnya setengah kota Lin akan hancur oleh kekuatan mereka. Untungnya kepala keluarga Lin datang tepat waktu menghentikan pertarungan mereka. Lantas ia meminta Lindong untuk mendekat dan menanyakan asal dari Lindong. Kepala keluarga Lin menoleh ke arah Lin Langtian. Menurutnya dengan kekuatan Lindong seharusnya sudah cukup untuk menjadi juara pertama duel antar klan. Lin Langtian menoleh ke arah Lindong dan menuruti apa yang dikatakan oleh kepala keluarga Lin. Kemudian ia berpamitan. Sebelum pergi ia mengingatkan Lindong bahwa lain kali kau tidak akan begitu beruntung. Sorak-sorai begitu meriah saat Lindong mengangkat satu tangannya. Singkat cerita tetua Linmu membawa Lindong menemui kepala keluarga, setelahnya tetua Linmu meninggalkan Lindong sendiri. Kepala keluarga menepuk pundak Lindong dan mengucapkan selamat atas keberhasilan Lindong menjuarai duel antar klan. Kepala keluarga meminta pendapat Lindong mengenai keluarga inti Lin. Meski keluarga Lin termasuk kuat dalam dinasti Agung Yan, namun di luar dinasti Agung Yan keluarga Lin tidak ada apa-apanya. Meski ia kini berada di ranah nirvana, di luar sana ranah nirvana tidak ada apa-apanya. Kepala keluarga menawarkan Lindong untuk pergi melihat dunia di luar dinasti Agung Yan. Hal ini berkaitan dengan perang 100 dinasti. Mendengarnya Lindong teringat perkataan dari Ling Qingsu. Kemudian kepala klan menjelaskan, benua tempat kita berada adalah wilayah Xuan yang dibagi menjadi wilayah timur, selatan, barat, utara. Dinasti Agung Yan berada di wilayah Xuan Timur. Wilayah Xuan Timur sangat luas dan di dalamnya ada banyak dinasti. Dinasti Agung Yan hanya seperti setetes air di lautan. Perang antara orang-orang jenius yang terpilih dari perang 100 dinasti adalah pertarungan yang sangat epik. Penguasa Xuan Timur yang sesungguhnya, para sekte super yang kekuatannya melampaui imajinasimu. Dibandingkan dengan sekte super itu, pihak manapun tidak ada apa-apanya. Mereka dapat menghancurkan sebuah dinasti dalam sekejap. Dalam hati Lindong bertanya, mungkinkah Ling Qingzu anggota dari sekte super? Kepala keluarga melanjutkan, tentu saja para sekte super juga memerlukan orang-orang baru. Perang 100 dinasti diadakan agar mereka bisa memilih orang-orang berbakat. Dapat disimpulkan bahwa jika menonjol dalam perang 100 dinasti, akan bisa masuk sekte super. Jika benar-benar bisa bergabung dengan sekte super pada saatnya, seluruh dinasti Agung Yan akan dilindungi olehmu. Alasan mengapa keluarga Lin bisa berdiri kokoh di dinasti Agung Yan karena 200 tahun yang lalu, seorang leluhur dari keluarga Lin diterima oleh sebuah sekte super melalui perang 100 dinasti. Hadiah yang diterimanya terus membuat keluarga Lin kuat sampai sekarang di dinasti Agung Yan. Sayangnya, sejak saat itu keluarga Lin mulai berhenti di tempat dan tidak ada lagi anggota keluarga Lin yang mendapatkan kehormatan itu. Lindong dengan semangat berkata bahwa dirinya ingin ikut perang 100 dinasti itu. 1 bulan lagi dinasti Agung Yan akan mengadakan seleksi calon untuk memutuskan orang yang akan mewakili dinasti Agung Yan ikut dalam perang 100 dinasti. Pada saatnya Lindong dan Lin Langtian ikut bersama. Mereka adalah orang berbakat yang langka dari keluarga Lin. Demi keluarga Lin dan dinasti Agung Yan, kepala keluarga meminta mengkesampingkan dendam pribadi. Kepala keluarga berharap Lindong dan Lin Langtian bisa melupakan dendam mereka. Selain itu sebagai hadiah juara pertama duel antar klan, Lindong dipersilahkan pergi ke tempat harta keluarga Lin untuk memilih pusaka jiwa yang cocok. Karena telah selesai Lindong berpamitan. Keesokan harinya tetua Linmu mengantar Lindong ke tempat harta. Tempat harta adalah area terlarang keluarga inti Lin. Kalau mendapatkan prestasi besar di keluarga inti, baru bisa mendapatkan hak untuk masuk dan mencari harta karun. Ada banyak pusaka jiwa di dalam tempat harta. Di antaranya pusaka jiwa tingkat bumi yang sangat kuat. Namun pusaka jiwa yang kuat itu memiliki kecerdasan. Bisa mendapatkannya atau tidak tergantung pada jodohmu. Selain itu kekuatan sejati di dalam tempat harta sangat pekat. Hal itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kultivasi. Tempat harta tersebut dijaga oleh tetua bernama Linzi. Sebelum memasuki tempat harta, tetua Linzi memberikan penjelasan mengenai aturan di tempat harta. Durasi memasuki tempat harta tidak boleh lebih dari 1 bulan. Saat keluar maksimal hanya boleh membawa pergi 1 pusaka jiwa. Kalau tidak segel di tempat harta akan diaktifkan.
Hal itu dapat mengancam nyawa orang yang berada di dalam. Begitu masuk, Lin Dong kagum dengan besarnya tempat ini. Lin Dong segera melompat ke atas membawa Xiao Diao untuk mencari harta yang cocok untuknya. Di luar tempat harta, Tetua Lin Zeng datang menemui Tetua Lin Zi. Ia ingin Tetua Lin Zi melakukan sesuatu. Tetua Lin Zeng menjanjikan akan memberi kesempatan Tetua Lin Zi untuk kembali ke dalam asosiasi ketua. Di dalam tempat harta, Xiao Diao telah membantu Lin Dong menemukan pusaka jiwa tingkat bumi 3 kali, namun Lin Dong bingung mau memilih yang mana. Karena ketiga benda ini tidak terlalu beda jauh, Xiao Diao menyarankan Lin Dong untuk sembarang memilih salah satu di antaranya. Tiba-tiba formasi di dalam tempat harta aktif, hal itu membuat Lin Dong terkejut. Lin Dong terus menghindar dan terus terbang ke atas, benar saja itu dilakukan oleh Tetua Lin Zi atas bujukan dari Tetua Lin Zeng. Setelah mendengar penjelasan singkat dari Xiao Diao, Lin Dong mengerti dan segera mengaktifkan kekuatan spiritual untuk mencari mata formasi. Begitu menemukannya, ia mengeluarkan boneka roh darah untuk menghancurkan mata formasi tersebut. Dengan begitu Lin Zi tidak akan bisa lagi mengendalikan formasi di tempat harta. Karena mata formasinya telah dihancurkan, Lin Zi tidak lagi dapat mengetahui situasi di dalam tempat harta. Lin Zeng yang kesal meminta Lin Zi untuk membuka pintu tempat harta dan menangkap Lin Dong. Dengan alasan telah menghancurkan formasi. Namun Lin Zi menolak, jika Lin Zeng ingin pergi maka bisa pergi sendiri. Karena ia tahu bocah itu bukanlah bocah biasa, mata formasi hanya bisa dihancurkan oleh orang ranah nirvana ke atas. Ia tidak mau masuk dan cari mati. Mendengarnya Tetua Lin Zeng berubah pikiran, ia tidak jadi ingin masuk, ia akan menunggu bocah itu keluar dan menginterogasinya. Saat mengaktifkan kekuatan spiritual, Lin Dong merasakan fluktuasi aneh keluar dari sudut tempat harta. Ia pun menghampiri arah tersebut. Benda itu nampak terlihat seperti pajangan biasa. Lin Dong mencoba mengangkatnya namun benda kecil itu sangatlah berat. Lantas Lin Dong menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam benda itu namun tidak berhasil. Kemudian ia mencoba menyalurkan kekuatan sejati. Ini juga tidak berhasil. Ia pun terfikirkan untuk menggunakan kekuatan spiritual sejati. Cara ini terbukti berhasil. Benda tersebut semakin membesar, meski kekuatan spiritual sejati telah dihentikan, benda itu tetap membesar dan jatuh ke bawah. Lin Dong mencoba menggunakan esensi darahnya untuk mengendalikan benda ini, sayangnya pusaka ini menolak tanda esensi tersebut. Lantas Lin Dong mengaktifkan simbol batu atas saran dari Xiao Diao, hal itu berhasil, kemudian ia kembali menggunakan esensi darah untuk mengendalikan pusaka tersebut. Ini adalah puncak penjara berat. Setelah berhasil, pusaka tersebut dapat dikecilkan oleh Lin Dong dan disimpan olehnya. Selanjutnya ia menggunakan waktu tersisa untuk berlatih di tempat ini. Hari terus berganti. Kini waktunya Lin Dong keluar dari tempat harta. Sekarang ia telah mencapai ranah manifestasi tahap awal. Ia menunjukkan pusaka harta yang ia dapatkan kepada Tetua Lin Mu. Melihat apa yang dipilih oleh Lin Dong membuat Tetua Lin Mu terkejut. Karena di tempat harta tidak pernah ada yang bisa mengangkat puncak penjara berat ini. Beberapa hari lagi Lin Dong harus berangkat ke ibu kota. Sebelum itu Lin Dong ingin berkumpul bersama dengan keluarganya. Saat sedang berjalan Lin Dong dipanggil oleh adiknya. Lin Dong menjelaskan bahwa dirinya tidak akan kembali ke kota Yan bersama dengan King Tan, juga ayah dan kakeknya. Karena dirinya telah berjanji kepada kepala keluarga Lin untuk memperebutkan hak ikut serta. Dalam perang 100 dinasti, ia ingin menjadi lebih kuat karena ia masih ada sebuah janji. Ya, siapa lagi kalau bukan janjinya dengan Ling Qingzu saat itu. Ia tak tahu berapa lama ia akan pergi kali ini. King Tan ingin kakaknya membawa dirinya bersamanya. Namun Lin Dong sepertinya enggan untuk membawa King Tan karena ini bukanlah main-main. Hal ini membuat King Tan kesal kepada kakaknya. Ia merasa kakaknya selalu menganggap dirinya sebagai beban dan bergegas pergi meninggalkan kakaknya. Terlihat sosok bertopeng yang memakai jubah hitam berada di atap, sepertinya ia sedang mengawasi King Tan. Keesokan harinya, waktunya berangkat menuju ibu kota untuk mengikuti seleksi agar bisa mengikuti perang 100 dinasti. Sebelum itu Lin Dong menoleh ke arah kakek dan ayahnya. Ia bingung mencari keberadaan King Tan karena ia tidak melihatnya. Ayahnya menjelaskan kemungkinan King Tan masih merajuk karena kejadian kemarin. Oleh karena itu ia menangkupkan tangan dan segera berbalik untuk naik ke atas kapal. Sebelum benar-benar pergi, Lin Dong meminta ayahnya dan kakeknya untuk menjaga diri baik-baik. King Tan rupanya melihat itu dari kejauhan. Ia bersama dengan sosok misterius yang mengajarinya di pegunungan. Kini King Tan telah memutuskan untuk pergi bersama orang ini. Sosok misterius dengan kekuatannya menciptakan celah ruang. Ia dan King Tan masuk ke celah tersebut. Sebelum masuk, King Tan sekali lagi menoleh ke arah kapal yang dinaiki oleh kakaknya.